Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An Febrianti dari kelas MJ701. Di sini saya akan mempresentasikan lembar jawaban ujian tengah semester Etika Bisnis. Terima kasih kepada Bapak Joko Suharyanto selaku dosen pembimbing. Di sini saya akan presentasikan ada artikel dari Liputan 6 yaitu tentang dokter estetika ungkap daftar skincare yang overclaim hingga ditemukan bahan berbahaya hidroquinone. Yang pertama yaitu pandangan tentang praktik overclaim dalam industri skincare. Saya tidak setuju dengan praktik overclaim, apalagi jika sampai menggunakan bahan berbahaya seperti hidroquinone tanpa izin. Yaitu alasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu melanggar prinsip kejujuran dalam etika bisnis. Overclaim adalah bentuk misleading advertising. Konsumen membeli produk karena percaya klaim memutihkan 7 hari atau bebas flek permanen. Padahal klaim itu tidak bisa dibuktikan dan malah berbahaya. Yang kedua yaitu melanggar tanggung jawab sosial perusahaan. Skincare bersentuhan langsung dengan kesehatan. Perusahaan punya tanggung jawab duty of care ke konsumen. Kalau sengaja menyembunyikan kandungan hidroquinone yang bisa menyebabkan ochronosis, kanker kulit, dan iritasi berat, itu masuk kategori pelanggaran etika utilitarian. Selanjutnya yaitu ada alasan yang ketiga, merusak kepercayaan pasar jangka panjang. Perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan semua pemangku kepentingan, termasuk konsumen dan regulator BPOM. Sekali ketahuan overclaim dan pakai bahan berbahaya, reputasi brand hancur. Contohnya banyak brand lokal yang di blacklist BPOM dan tidak bisa pulih lagi. Yang keempat yaitu melanggar hukum positif Indonesia. Menurut UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8, pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai janji, dan membahayakan konsumen. Jadi overclaim ditambah bahan ilegal bukan cuma tidak etis, tapi juga ilegal. Yang kedua, identifikasi masalah etika bisnis, nilai yang diabaikan, dan dampak ke konsumen. Masalah etika bisnis yang muncul sebagai berikut. Yang pertama yaitu penipuan konsumen. Produk mengklaim hasil tidak realistis seperti putih permanen 7 hari, padahal tidak ada bukti ilmiah. Yang kedua yaitu penggunaan bahan berbahaya tanpa izin. Menambahkan hidroquinone lebih dari 2% atau tanpa izin BPOM, hidroquinone hanya boleh dipakai dengan resep dokter karena resiko ochronosis, iritasi berat, bahkan kanker kulit. Selanjutnya yaitu ada pelanggaran integritas dan tanggung jawab sosial. Perusahaan mengutamakan keuntungan jangka pendek di atas keselamatan konsumen. Selanjutnya, nilai atau prinsip etika bisnis yang diabaikan. Yang pertama yaitu ada kejujuran dan transparansi, tidak memberikan informasi kandungan dan resiko yang sebenarnya. Yang kedua yaitu tanggung jawab, gagal melindungi konsumen dari bahaya yang bisa dicegah. Ketiga, keadilan, konsumen tidak diberi posisi tawar yang setara karena informasi yang disembunyikan. Selanjutnya yaitu kepatuhan hukum, mengabaikan regulasi BPOM dan UU Perlindungan Konsumen. Yang terakhir yaitu dampak ke konsumen sebagai berikut. Yang pertama kesehatan, seperti iritasi, kulit menipis, hiperpigmentasi, ochronosis, bahkan resiko karsinogenik. Yang kedua, kerugian finansial. Membayar produk mahal tapi tidak dapat manfaat, bahkan harus keluar biaya pengobatan. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan.
Konsumen jadi tidak percaya pada industri skincare lokal secara keseluruhan. Yang keempat, beban psikologis, stres dan rendah diri akibat efek samping pada wajah. Rekomendasi dan langkah konkret agar sesuai etika bisnis. Perusahaan skincare harus menerapkan etika berbasis compliance plus tanggung jawab sosial. Langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu uji klinis dan keamanan produk. Lakukan uji stabilitas, uji iritasi, dan uji keamanan di lab terakreditasi sebelum rilis. Yang kedua, formulasi transparan. Cantumkan semua bahan aktif dengan kadar yang benar di kemasan dan website. Jangan sembunyikan hidroquinone atau merkuri di balik nama lain. Ketiga, hindari klaim overclaim. Gunakan klaim yang bisa dibuktikan, misal membantu mencerahkan, bukan memutihkan permanen. Klaim harus sesuai data uji klinis. Yang keempat, sistem pengawasan mutu. Buat SOP KISI dan KIA di setiap batch produksi untuk memastikan tidak ada kontaminasi bahan berbahaya. Kelima, pelatihan tim marketing. Pastikan tim paham batasan klaim menurut regulasi BPOM nomor 23 tahun 2019 tentang klaim kosmetika. Keenam, saluran pengaduan konsumen. Sediakan CS dan mekanisme recall cepat jika ada laporan efek samping. Peraturan pemerintah di Indonesia dan langkah kepatuhan. Peraturan relevan. Yang pertama, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 melarang produk yang tidak sesuai standar, tidak sesuai janji, dan membahayakan konsumen. Kedua, Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika. Mengatur bahan yang dilarang dan dibatasi, termasuk hidroquinone yang hanya boleh maksimal 2% dan dengan resep dokter. Ketiga, Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang tata cara notifikasi kosmetika. Semua produk kosmetik wajib notifikasi ke BPOM sebelum beredar. Keempat, Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang klaim produk kosmetika. Klaim harus berbasis data ilmiah dan tidak menyesatkan. Langkah perusahaan agar patuh sebagai berikut. Yang pertama yaitu notifikasi produk ke BPOM. Daftar semua produk melalui sistem notifikasi online sebelum dijual. Lampirkan formula, data keamanan, dan label. Yang kedua yaitu cek bahan baku. Pastikan bahan aktif tidak masuk daftar negatif list BPOM. Untuk hidroquinone, pastikan kadar maksimal itu 2% dan label hanya untuk dokter. Yang ketiga, audit label dan klaim. Gunakan tim legal atau regulatory untuk memeriksa kemasan dan iklan agar sesuai pedoman klaim BPOM. Laporan efek samping kosmetik wajib lapor ke BPOM jika ada KIPI kosmetik dalam 15 hari kerja. Yang terakhir yaitu audit internal berkala. Lakukan internal audit GMP atau CPKB untuk memastikan produksi konsisten dan aman. Selanjutnya, outcome dan dampak jika perusahaan skincare menerapkan etika bisnis dan patuh regulasi. Kalau perusahaan skincare benar-benar menjalankan etika bisnis dan patuh pada aturan BPOM, dampaknya akan terasa di 3 level. Yang pertama konsumen, perusahaan, dan masyarakat. Yang pertama, dampak pada kepercayaan konsumen. Kepercayaan adalah aset utama di industri skincare. Saat perusahaan jujur soal kandungan, tidak overclaim, dan terbukti aman, konsumen merasa aman untuk membeli dan pakai produk dalam jangka panjang. Outcome-nya, kualitas naik, repeat purpose meningkat, dan konsumen jadi brand advocate yang merekomendasikan produk secara organik. Sebaliknya, kasus overclaim bikin konsumen kapok dan menyebar review negatif cepat lewat media sosial.
Ini sesuai prinsip trust-based marketing dalam etika bisnis. Kepercayaan dibangun lewat konsistensi antara janji dan realitas. Yang kedua yaitu dampak pada reputasi perusahaan. Perusahaan yang patuh regulasi dan transparan akan dipandang sebagai ethical brand. Reputasi ini sulit dibangun, tapi mudah hancur kalau ketahuan pakai bahan ilegal. Outcome-nya yang pertama yaitu mudah dapat izin BPOM dan kerjasama dengan retailer besar seperti Watson, Sociola, Tokopedia Mall, dan lain-lain. Yang kedua yaitu investor dan partner lebih percaya untuk masuk. Yang ketiga, brand tahan krisis. Kalau ada isu, publik lebih percaya klarifikasi dari brand yang punya rekam jejak bersih. Yang ketiga yaitu dampak pada kesehatan masyarakat. Dampak paling penting ada di sini. Kalau semua produsen berhenti pakai hidroquinone ilegal, merkuri, dan bahan berbahaya lain, angka kasus kerusakan kulit akibat kosmetik ilegal akan turun drastis. Outcome-nya sebagai berikut. Yang pertama yaitu beban biaya pengobatan masyarakat berkurang. Yang kedua, dokter estetika bisa fokus ke perawatan medis, bukan memperbaiki efek samping skincare ilegal. Yang ketiga yaitu edukasi pasar jalan. Konsumen jadi lebih melek bahan dan klaim yang masuk akal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Thank you for your attention. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.